hanya Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan kami. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Shalom, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa hari ini di hari Rabu. Dan hari ini sungguh sangat hal yang indah, karena hari ini tanggal 1 Desember. 1 Desember kita diingatkan kita harus menyambut kedatangan, menyambut hari Natal. Nah saudara, saya percaya kita menyambut hari Natal dengan sukacita. Oleh karena itu sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, rutinitas kita pada hari ini, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami kembali menyiapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami terima hari ini itu firman Tuhan boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali hari ini kita akan bersama-sama membuka kitab Amsal pasal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang khawatir. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, perjalanan hidup manusia tidak akan pernah lepas dari kekhawatiran. Misalnya seorang ibu rumah tangga, dia khawatir karena uang belanja tidak cukup untuk keperluan sehari-hari. Semua harga naik,
tetapi keuangan tetap seperti itu, khawatir. Atau jauh lebih dari itu, sebagai orang tua, khawatir juga untuk anak-anak di dalam pergaulannya, supaya jangan sampai salah jalan. Belum lagi kebutuhan untuk masa depan mereka. Ini sebagian kecil. Saya akan kasih contoh di dalam kehidupan keluarga. Seorang pemuda pun mulai gelisah, mulai khawatir. Selesai kuliah, dia harus mencari pekerjaan, dan pekerjaan di mana dia khawatir, belum lagi karir mereka, bahkan teman hidup untuk masa depan, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, contoh ini baru sebagian kecil yang kita hadapi di dalam kehidupan yang tidak pernah lepas khawatir. Kembali di dalam kitab Amsal, Raja Salomo memberikan satu nasihat kepada kita, bahwa kekhawatiran dalam hati dapat membungkukkan orang, menjadi bungkuk. Bahkan terbitan dari King James, kekhawatiran itu sama dengan kegelisahan. Bahkan ada tafsiran yang lain, jadi khawatir itu semacam depresi. Jika khawatir atau kegelisahan menguasai kehidupan kita, maka akibatnya sangat fatal, yaitu kita bisa depresi. Lalu apa yang dimaksud dengan khawatir, saudara? Khawatir adalah sebuah tekanan jiwa yang menimbulkan perasaan tidak tenang terhadap beberapa masalah. Ketidaktenangan itu diakibatkan oleh perasaan tidak mampu mengatasi sebuah masalah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingatkan sekali lagi bahwa kekhawatiran mempunyai dampak yang sangat fatal, yaitu kita bisa depresi. Tetapi hari ini melalui kitab Amsal, firman Tuhan memberikan beberapa hal untuk kita bebas dari khawatir. Yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan segala kekhawatiran atau kegelisahan di dalam kehidupan ini. Hanya Tuhan yang tahu apa yang menjadi kekhawatiran kita. Sebab Yesus berkata, "Marilah datang kepadaku, hai engkau orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu." Saudara, tangan Tuhan terbuka untuk kita. Sekali lagi saya katakan bahwa manusia segala-galanya sangat terbatas. Jangan sampai hidup kita dikuasai dengan kekhawatiran. Sebab Yesus berkata, sehasta saja pun tidak akan menguntungkan, tidak akan ada perubahan. Oleh karena itu hari ini, ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhanlah yang sanggup. Tuhanlah yang sanggup menyelesaikan setiap kekhawatiran kita, setiap kegelisahan yang sedang kita hadapi. Dan yang kedua, di samping kita datang kepada Tuhan, kita terus berharap kepada Tuhan. Sebab di dalam Dia ada harapan yang pasti. Di dalam Tuhan ada harapan yang luar biasa.
Pada Tuhan ada begitu banyak janji-janji berkat yang dapat kita miliki, yang dapat menjadi milik kita. Oleh karena itu ketika kita berharap kepada Tuhan, saya percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab di dalam Dia kita melihat hal-hal yang pasti. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan dikecewakan. Dan yang ketiga Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya. Apa yang menjadi kegelisahan dalam hidup saudara? Ketika kita menyerahkan itu, memindatangankan kepada tangan Tuhan, maka di situ kita akan mengalami hal-hal yang indah. Kehidupan kita tidak akan diwarnai dengan kegelisahan. Kehidupan kita tidak akan diwarnai dengan kekhawatiran. Meskipun ada, tetapi tidak akan menguasai saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, melalui program YouTube channel pagi hari ini, saya tidak tahu apa yang menjadi kekhawatiran dalam hidup saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi kegelisahan dalam hidup saudara. Mungkin engkau sedang divonis oleh dokter. Mungkin rumah tanggamu bagaikan sebuah telur di ujung tanduk siap kapan saja pecah. Mungkin anak-anakmu hari ini sedang membutuhkan biaya untuk masuk ke jenjang satu pendidikan lebih tinggi. Itu semua membutuhkan biaya. Atau mungkin hari ini engkau sedang difitnah, engkau sedang dibuat tidak adil, sehingga dampak dari fitnah itu menjadikan jiwa kita tertekan. Hari ini sekali lagi Raja Salomo mengingatkan kepada kita, kalau kekhawatiran itu selalu ada pada kita, akan membungkukkan kita. Artinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu hari ini serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia. Maka Dia akan bertindak. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Sungguh firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kepada kami bahwa tangan Tuhan selalu terbuka untuk kami. Tangan Tuhan pasti akan menolong kami. Bahkan Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi kegelisahan dalam hidup mereka. Hamba tidak tahu apa yang jadi kekhawatiran dalam hidup mereka hari ini Tuhan. Tapi kami percaya kiranya tangan Tuhan yang sangat berkuasa akan sanggup memberkati kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh menyambut hari Natal ini dengan penuh sukacita. Kami boleh menyambut hari Natal ini dengan hati yang gembira. Sebab di hari Natal ini ada satu kepastian yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh aktivitas mereka, berkati apa yang mereka sedang kerjakan, dan berkati seluruh anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami boleh mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas pada hari ini, tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan sampai masalah persoalan membuat kita khawatir, membuat kita gelisah. Sebab kita percaya bahwa tangan Tuhan sanggup menopang kita. Kiranya Tuhan berkati, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha,
Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.